Risma Anjani dari kelas 13 Kimia Analisis 2. Cita-cita saya menjadi guru, mata hidup saya yaitu selalu berbuat baiklah terhadap semua orang karena hal luar biasa akan terjadi di saat kamu membutuhkannya. Tujuan saya membuat video ini yaitu akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium. Pentingnya pengelolaan laboratorium perlu dilakukan agar laboratorium dapat berfungsi sesuai dengan maksud pengadaannya. Materi yang akan saya sampaikan berjudul menerapkan pemeliharaan alat laboratorium. Menerapkan pemeliharaan alat laboratorium. Pengertian: pemeliharaan dan penyimpanan peralatan laboratorium adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjaga agar suatu alat selalu dalam keadaan siap pakai, atau tindakan melakukan perbaikan sampai pada kondisi alat dapat berfungsi kembali. Apa sih tujuan menerapkan pemeliharaan alat laboratorium? Tujuan dari pemeliharaan peralatan laboratorium adalah untuk menjaga kondisi alat dalam keadaan baik, memperpanjang pemakaian alat, menjamin keamanan keselamatan pengguna, dan menghindari kerusakan alat. Prinsip penyimpanan alat laboratorium. 1. Alat disimpan berdasarkan kelompok alat, misalnya berdasarkan bahannya, seperti peralatan gelas dan logam. 2. Disimpan berdasarkan frekuensi penggunaannya, sering digunakan atau jarang digunakan. 3. Alat khusus disimpan dalam lemari atau tempat khusus, karena sifat alat yang rentan terhadap faktor luar atau mahal harganya. Alat-alat kaca seperti tabung reaksi, gelas ukur, gelas kimia, setelah dipakai dapat dibersihkan dengan larutan deterjen atau air sabun, kemudian dibilas dengan air leding. Dalam beberapa hal, alat ini perlu dibilas lagi dengan air suling. Jenis pemeliharaan alat laboratorium. Pemeliharaan terencana didefinisikan sebagai proses pemeliharaan yang diatur dan diorganisasikan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi terhadap peralatan di waktu yang akan datang. Jenis pemeliharaan yang diprogramkan, diorganisir, dijadwalkan, dianggarkan, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta dilakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan pemeliharaan tidak terencana, jenis pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pemeliharaan ini tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan. Karena tidak direncanakan sebelumnya, maka disebut pemeliharaan darurat. Sifat-sifat alat. 1. Zat atau bahan pembuatan. Bahan dasar alat harus diketahui agar penyimpanan dan penggunaannya dapat dikontrol. 2. Berat alat. Untuk alat-alat berat jangan disimpan di tempat yang tinggi. 3. Kepekaan alat terhadap pengaruh lingkungan. Misalnya, terhadap kelembaban, di daerah yang dingin, penyimpanan harus hati-hati. 4. Pengaruh bahan kimia. Zat-zat kimia harus disimpan berjauhan dari alat-alat di laboratorium. 5. Nilai atau harga alat. Alat-alat yang harganya mahal harus disimpan di lemari terkunci. 6. Pengaruh alat yang satu dengan yang lain. Alat yang terbuat dari logam harus dipisahkan dari alat yang terbuat dari gelas. 7. Bentuk dalam set. Bila telah selesai digunakan, hendaknya disusun kembali pada tempat yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara atau metode pemeliharaan alat laboratorium? 1. Melakukan pencegahan, misalnya dengan memberi peringatan melalui gambar atau tulisan. 2. Menyimpan, misalnya menyimpan peralatan laboratorium agar terhindar dari kerusakan. 3. Membersihkan, agar peralatan laboratorium selalu bersih dari kotoran atau debu. 4. Memelihara, misalnya dengan melumasi peralatan mekanis. 5. Menyusun jadwal pemeliharaan atau perawatan peralatan. 6. Memeriksa atau mengecek kondisi peralatan untuk mengetahui adanya gejala kerusakan. 7. Mengganti komponen-komponen peralatan laboratorium yang rusak. 8. Memperbaiki kerusakan ringan yang terjadi pada peralatan. Pengelolaan laboratorium di tempat PKL. Hal yang berhubungan dengan pengelolaan laboratorium di KPBS Pangalengan yaitu: pertama, untuk alat laktoskop ada jadwal teratur buat dicek atau diperbaiki. Kedua, peralatan untuk lab fisika dan mikro tempat simpannya berbeda, tidak disatukan.
Ketiga, bahan-bahan di lab seperti etanol, tablet ringer, bubuk rosalit esik, agar PCA, dan lain-lain disimpan di lab mikro. Keempat, stok semua bahan seperti alkohol, aquades, klorin disimpan di gudang memakai keterangan. Kelima, setiap alat atau bahan dan alat kebersihan untuk kebutuhan lab di-list terlebih dahulu, lalu diajukan ke kantor pusat. Baru setelah itu, barang akan dikirim sesuai dengan list yang ditulis. Jadi, kesimpulannya, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan laboratorium kimia dengan baik dapat mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.